Lagi rekan-rekan yang setia dengan channel Brick Passion. Kali ini saya memberikan juga dalam renungan kita adalah Come to God. Nah, ayat bacanya adalah angin diredakan dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata ke mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kisah ini sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat-saat ini. Saya mencoba untuk menjelaskan rumah tangga saudara yang saudara bangun pada awalnya dalam kondisi yang pertama adalah dalam kondisi yang sangat damai sejahtera. Rumah tangga Anda dalam keadaan situasi ekonomi yang sangat baik dalam kehidupan Anda. Anda bisa memenuhi semua kebutuhan, Anda bisa membeli barang-barang yang Anda inginkan, Anda bisa pergi dengan keluarga kemanapun kalian ingin bertamasya. Biaya kehidupan sangat tercukupi. Dan hubungan suami istri pun dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Nah, situasi yang kedua, di mana sebuah pernikahan itu mengalami sebuah ujian. Kondisi ekonomi mulai berubah. Suami tidak menghasilkan banyak uang lagi. Kenapa? Karena di PHK dengan situasi ekonomi yang saat ini terjadi. Usaha semakin turun, biaya produksi semakin mengalami kenaikan, omset tidak tercapai, membuat penurunan terjadi. Pemasukan semakin berkurang. Posisi istri juga sama, saudara. Di PHK, usahanya mulai mengalami targetnya menurun, dan ekonomi keluarga mulai terjadi badai. Disitulah muncul keegoisan. Istri menyalahkan suami dengan alasan semua kebutuhan tidak dapat dicukupi. Mulai ketakutan, mulai emosi, mulai kata-kata kasar, tidak menghargai suami. Suami juga begitu, saudara-saudara. Mengatakan istri yang gak tahu diri, istri yang selalu menuntut, istri yang tidak bisa berbuat apapun, hanya bergantung dengan uang yang diberikan oleh dia. Proses luka
mulai tumbuh di situ. Ketidakpercayaan, suami merasa tidak dilayani istrinya dengan baik. Dia lari kepada wanita-wanita di sekitarnya yang lebih menghargai dia. Dia masuk komunitas yang hargai dia. Terjadilah kehancuran keluarga. Kapal kehidupan mulai dimasuki air yang akan menenggelamkan pernikahan Bapak Ibu di mana berada. Mungkin itu adalah kisah yang saat ini sedang relate dengan kehidupan baik istri, suami, atau anak-anak muda yang memiliki keluarga yang seperti ini. Seringkali kita membiarkan konflik, pergumulan, dan mengandalkan logika dan emosi kita, mengandalkan keegoisan, menyalahkan kondisi, menyalahkan pasangan kita, menyalahkan anak-anak kita, menyalahkan orang tua kita, dan keluarga kita dalam kondisi yang hampir terbalik, artinya menuju kepada sebuah kehancuran keluarga. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kembali kepada saudara-saudara dimanapun siaran ini bisa didengarkan. Pernikahan yang Bapak Ibu lakukan adalah berdasarkan pernikahan kudus. Ingat janji pernikahan. Dalam suka duka, melangkah bersama. Dalam sehat, dalam sakit pun tetap melakukan fungsi dari masing-masing. Hanya ajalah yang memisahkan sebuah pernikahan. Tuntutan-tuntutan, keegoisan yang terjadi, tidak saling memahami, itu akan merobohkan bahtera rumah tanggamu. Yang harusnya dilakukan adalah ingat, dalam bahtera rumah tanggamu ada Tuhan Yesus yang duduk memperhatikan segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan. Dia sedang menangis melihat kondisi kehidupan suami istri ini. Melihat kondisi anak-anak yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Karena luka demi luka tertanam di setiap keluarga kita. Saudara, Tuhan cuma bilang, tenanglah, semuanya akan tenang. Dan Tuhan bertanya pada saat ini, kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Bukankah ada aku dalam rumah tanggamu? Datang kepadaku, hai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali. Setiap pergumulan, konflik, masalah, saling menyalahkan, saling melukai, itu datangnya dari si iblis. Jangan kita mau diperdaya oleh iblis. Tapi saat Anda mendengarkan siaran ini, pandang suamimu, pandang istrimu, pandang anak-anakmu, pandang orang tuamu, hai anak-anak muda, bukan dengan kebencian, bukan dengan ekspresi emosi, tapi pandanglah mereka dengan sorot mata yang membawa kedamaian. Katakan kepada mereka, aku mengasihimu. Mari kita sama-sama sehati, kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama datang kepada Tuhan, memohon
Tuhan campur tangan di setiap musim kehidupanmu. Allah akan turut bekerja mendatangkan sesuatu kebaikan. Keluargamu dipulihkan, hubunganmu dipulihkan, lukamu disembuhkan, dan berkat finansial dicukupkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kata Tuhan adalah, tenanglah, segalanya akan berjalan baik-baik saja.